Hai, ketemu lagi hari ini hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian. Ini bacaan untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box untuk rangkuman bacaan hari ini. Saya mengambil 3 kartu Lenormand untuk tema yang pertama. Ini tentang kecukupan. Tentang kecukupan untuk project kita. Jadi bukan untuk kita sendiri, tapi untuk pihak lain yang sangat dekat di hati. Tapi sepertinya memang ada masalah yang harus kita selesaikan hari ini. Ada kejelasan yang perlu kita peroleh hari ini. Jadi tidak dengan serta-merta kita paham apa yang dibutuhkan, yang menjadi satu prerequisite, persyaratan buat dia memiliki semuanya yang dibutuhkan untuk mulai melakukan sesuatu. Oke, 3 kartu dari Oracle Fairies. Yang pertama adalah Inspiration. Be prepared as you'll soon receive a visit from the fairy inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. Jadi ini kayak informasinya itu bisa datang kapan aja. Inspirasinya bisa datang kapan saja dalam bentuk informasi, dalam bentuk pemahaman, dalam bentuk apapun, dimana kemudian kita tersadar, oh ternyata ini pertanda. Inner child, kayaknya memang fokusnya adalah kita harus tenang hari ini. Jadi jangan menganggap ini adalah beban yang berat, karena begitu ini menjadi beban, kita memaksakan berpikir diam sampai keringat dingin keluar satu persatu dari kepala kita, memikirkan apa jawaban yang paling benar. Enggak, itu malah nggak keluar gitu. Jadi justru kita sambil jalan, sambil let go, sambil tenang, itu justru memberikan kita informasi yang lebih jelas. Wait for winter, ini satu kartu yang muncul juga ya. Winter itu sekitar bulan November, Desember, Januari. Kita ambil sebagai patokan waktu aja bahwa ide kita sekarang itu tampaknya akan bisa terlihat apakah akan berhasil atau tidak pada bulan November, Desember, Januari tahun depan. Kemudian 3 kartu yang lain, Pleasure. My life is deliciously joyous. Jadi ini sepertinya memang kita perlu mengusahakan, kita berpikir bahwa kita tuh nggak dalam kondisi berantakan banget. Kita tuh juga sebenarnya menikmati perjalanan kita, dan itu harus kita lakukan. Jadi kalau kita biarkan pikiran kita tidak terkendali, ya liar kesana kemari, ngomongin orang, ngomongin jeleknya ini, kurangnya ini, ya kita nggak akan dapat pleasure-nya tersebut. Kita lupa melihat sisi positifnya. Jadi ini yang diingatkan, bahwa hari ini kita bisa sukses sebenarnya adalah karena mungkin ada beberapa kegagalan di masa lalu atau pembelajaran dari masa lalu yang kalau kita pikir-pikir juga nggak sepenuhnya kita dalam kondisi penuh penderitaan gitu ya. Jadi sukses hari ini. Dan compassion membuat kita paham bahwa kalau orang tidak langsung berhasil itu sebenarnya adalah satu pembelajaran, dan kita tidak dengan mudah menghakimi atau mengatakan hal buruk pada orang yang masih dalam proses belajar. Kita juga dalam proses belajar kan? Itu yang disampaikan. Dan hari ini jadi tentang pembelajaran masa lalu, tentang apa yang harus kita lakukan ke depan, itu yang menjadi fokus utama, karena bulan conjunction dengan North Node dan oposisi dengan South Node. Jadi ini tentang garis di tengah present kita, present moment kita, dan kita seperti punya pintu kebuka tentang masa lalu sehingga kita bisa paham, dan kita seperti tergerak ya, kepanggil, kepalanya menoleh ke masa depan, melihat kita mesti ngapain. Energinya itu yang datang hari ini. Hal yang perlu disampaikan adalah Mars yang square dengan Pluto ini adalah saat yang sangat intens. Konflik di dalam diri atau di luar itu semakin intens. Dengan Uranus yang juga oposisi dengan Merkurius, maka argumen itu bisa terjadi kapan saja. Jadi
Kalau kita perhatikan lingkungan kita itu energinya energi agresif, energi perubahan, energi ketidakpastian. Dan yang matahari juga square dengan Jupiter ini semakin menunjukkan kalau mungkin ada lebih dari satu tokoh otoritas yang punya kepentingan terhadap kita, sehingga kita mau tidak mau harus memilih. Apa yang kita pilih, kita lihat masa lalu kita lihat apa yang terbaik buat masa depan. Lingkungan kita agresif. Orang-orang di sekitar kita yang punya otoritas terhadap kita, mereka punya kepentingan. Tapi kembali lagi, mungkin kita memang harus menuruti atau tidak harus menuruti, itu tergantung dari konteksnya kita. Tapi fokuskan pada bagaimana pembelajaran dirimu tentang masa lalu yang bisa dibawa untuk merencanakan sesuatu ke depan. Langsung ke tarotnya hari ini, ambil yang 4. Ya, saya lebih baik melihat yang di belakang. Personal power, intention, will, resourcefulness. Iya, tadi ya, karena bulan itu conjunction dengan North Node dan oposisi langsung dengan South Node, maka itu kan tentang misi pribadi. Jadi personal powernya ini sangat penting untuk kita kenali hari ini. Challenge-nya adalah kita mungkin mendapat tekanan dari orang-orang yang punya otoritas terhadap kita dan mereka punya kepentingan yang mungkin tidak selalu sejalan dengan apa yang kita ingin lakukan ke depan. Dan ini karena adalah advice-nya adalah berpikir 2 kali. It's okay gitu. Jadi artinya mungkin hari ini kayak kita tadi berada di satu posisi di mana pintu terbuka terhadap masa lalu dan kepala kita ketarik untuk melihat ke masa depan, tetapi kita bingung barangkali hari ini dengan banyaknya energi agresif di luar. Maka take your time ya. Mungkin kalau menunda pengambilan keputusan juga tidak jadi masalah. Ini kalau kita lihat di belakang, ungrateful. Oke, jadi hasilnya adalah kita paham situasi masa lalu yang sebenarnya kita beruntung berada di dalam situ, tetapi saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan kita. Jadi ada beberapa kekurangan tuh artinya tidak harus sesuatu yang buruk ya, bahwa ada gaps, ada kesenjangan antara apa yang kita sudah kita dapatkan di masa lalu dan kita ingin mengisinya untuk masa depan. Dan ini kalau kita lihat dengan gambar, yang penting adalah kita mengisi. Mungkin buat beberapa orang mengisi pundi-pundi, buat beberapa orang mengisi emosi yang lebih positif. Dan ini adalah sesuatu yang kita akan kembangkan ke depan. Ini bisa tentang diri kita atau sesuatu kreativitas kita yang akan kita munculkan ke depan. Dari deck yang terakhir kita ambil self love, 5 kartu. Share light. Iya, kayaknya hari ini memang yang penting kita berusaha untuk mendalami apa yang kita pikirkan. Jadi pertimbangan-pertimbangan kita itu kita buat sebagai acuan ya, karena ini kan Archangel-nya itu pegang kepala di sini kan, kiri kanan itu artinya kan intelektual kita yang disentuh. Dan di tangan perempuan ini selain dia membawa light ya, lampu, tetapi juga dia melindungi satu perubahan digambarkan dengan kupu-kupunya. Artinya memang kita ingin mengubah sesuatu untuk masa depan, kita ingin bertransformasi dan kita perlu cahaya. Dan pada saat ini adalah saat yang tepat karena kita seperti diberi bantuan untuk melihatnya lebih jelas. Challenge-nya adalah stop, breathe, karena kayaknya ini lumayan bikin kita shock hari ini somehow.
somehow ada sesuatu yang kita temukan dan mungkin membuat kita harus mundur dulu, retreat dulu hari ini. Rest, let go of need to control. Kadang-kadang kita memang tidak bisa mengendalikan rencana kita ke depan dan kita harus menunggu beberapa saat untuk melihat, membuat kita menjadi lebih yakin atas keputusan kita. Itu adalah solusinya, jangan terburu-buru. Tadi ya sama gambar The Knight of Pentacles terbalik. Ini itu tadi solusi, ini advice ya. Ya, advice-nya adalah love your shadow. Ya, untuk kita bisa menjadi lebih utuh, bahwa ketakutan kita bukan sesuatu yang harus kita hindari, kita pahami, tetapi kita juga fokus pada intelektual. Ketakutan kan emosi, kita fokus pada data dan intelektual, logika kita ke depan. Dan ini hasil akhirnya, outcome-nya adalah right, ya. Put pencil to paper. Having this outlet to express your thought can lead to more clarity and awareness of yourself. Ada beberapa cara membuat kita semakin yakin akan apa yang menjadi keputusan kita ketika kita membuatnya di dalam satu tulisan. Buat beberapa orang itu dalam bentuk scratch, benar-benar coret-coretan di atas kertas karena punya buku memori, punya buku diary. Atau buat beberapa orang bisa dilakukan di dalam bentuk aplikasi tanggal atau apapun, tetapi saya menyarankan untuk menuliskan hasil dari dialog atau keputusan hari ini tanpa harus merupakan keputusan terakhir, bukan keputusan final, tetapi hasil analisis hari ini, karena hari ini analisisnya pasti akan jauh lebih mendalam karena itu tadi ya. Bulan pada saat ini conjunction dengan North Node, ini seperti ada energi yang membuat kita mampu membuka jendela masa lalu dan melihat ke depan. Ini adalah hari yang sebenarnya kalau kita mau menggunakan kesempatan ini untuk menuliskan perkara nanti ke depannya ini akan dipakai atau akan ada perubahan, itu nggak jadi masalah. Tetapi proses ini bukan proses yang hilang begitu saja, tapi bisa tercatat di dalam salah satu kebiasaan kita menulis atau merekam kejadian hari per hari. Oke, Wanita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.